Ya, tadi untuk apa namanya kemarin sempat ada informasi mengamankan 200-an karung batu hitam di Solo, seperti apa kronologi lengkapnya, Pak? Baik, perlu saya jelaskan pada teman-teman dari jurnalis ya, bahwasanya di Treskrimsus Polda Gorontalo pada hari Jumat tanggal 22 Mei kemarin berlokasi di TKP salah seorang warga ya di Desa Tilongobula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Monegolango, telah dilakukan penegakan hukum terhadap tindakan atau tindak pidana menampung hasil daripada pertambangan, dalam hal ini khususnya adalah batu hitam ya, di mana dalam kegiatan penegakan hukum tersebut berhasil diamankan di TKP 2 orang ya, atas nama inisial JSK dan H ya. Yang satu ini adalah sebagai pengumpul perannya, yaitu si JSK, dan satu lagi adalah H sebagai pemodal ya. Yang pengumpul ini adalah warga lokal, termasuk yang pemodal ini memang warga luar daripada Gorontalo, tapi memang sudah cukup lama atau sudah cukup waktu untuk berdomisili di daerah sekitar TKP dan sekitarnya ya. Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan oleh penyidik pada saat di TKP yaitu kurang lebih 259 karung yang diduga berisi material daripada batu hitam ya. Dari 2 orang ini ya, kemudian dimintai keterangan ya untuk dilakukan proses penyelidikan. Kemudian didapatkan beberapa data penting ya. Yang pertama, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh mereka ya sudah dilakukan 10 hari ke belakang. Kemudian dari barang-barang tersebut dikumpulkan dari para penambang di daerah lokasi tambang batu gergaji ya. Dari proses yang sudah mereka lakukan sudah sempat dijualkan kepada seseorang pembeli ya, yang mana ini masih dalam pengejaran kami dari tim ya, yang berinisial EL ya. Kemudian pasal yang dikenakan yaitu pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, di mana mendapatkan sanksi pidana selama 5 tahun dan denda 100 miliar rupiah. Perlu digarisbawahi oleh rekan-rekan semua bahwasanya kenapa dilakukan penindakan di hari Jumat tersebut ya. Kita sama-sama tahu bahwasanya tanggal 22 Mei ini juga bertepatan waktunya terbit IPR ya di Provinsi Gorontalo yang sudah diumumkan oleh Pak Gubernur Gorontalo ya, yaitu di Bengilo ya, salah satu koperasi yang sudah mengajukan permohonan IPR dan sudah terbit ya. Dan tindak lanjutnya adalah berarti Koperasi Cahaya Dengilo ini selaku pemegang IPR ini secara legal ya bisa melakukan kegiatan pertambangan ya. Sehingga stressing yang perlu dilakukan oleh Polda dalam hal ini adalah sebagai aparat penegak hukum adalah menggiatkan penertiban ya. Sebagaimana komitmen Bapak Kapolda untuk mendorong daripada tata kelola tambang di Provinsi Gorontalo ini secara legal dan bertanggung jawab. Sekarang sudah ada gambaran, sudah ada bukti nyata, telah ada solusi ya bagi masyarakat untuk tetap bisa menambang, yaitu terbit IPR. Untuk mempercepat proses permohonan IPR, Pak Kapolda akan melaksanakan kegiatan penertiban besar-besaran. Kalau yang sebelumnya kita lakukan secara parsial ya, khusus di daerah Pahuato, nanti akan berkembang ke wilayah-wilayah lain dan bermaksud untuk mengintervensi ya para penambang yang selama ini melakukan pertambangan tanpa izin dan tidak bertanggung jawab agar segera menguruskan permohonan IPR. Kami dari Polda Gorontalo sesuai
daripada komitmen Bapak Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Widodo SHMH ya, berharap para masyarakat segera ya, yang selama ini mungkin mencari mata pencarian dengan melakukan penambangan ya, bisa segera mengajukan permohonan IPR-nya supaya bisa tetap melakukan penambangan di lokasi ya, yang selama ini mereka lakukan penambangan dengan ilegal atau tanpa izin, tapi tetap bisa melakukan pertambangan dengan legal dan bertanggung jawab. Pak, untuk pelaku yang saat ini masih dalam pengejaran itu terinformasi dari warga lokal atau dari luar daerah? Ya, ini yang sedang kita kaji ya. Kalau dari keterangan dari si H ya, ini ulangi JSK ya, yang warga lokal ini, bahwa beberapa kali memang bertemu di sekitar lokasi. Tapi kita kejar ke yang katanya adalah lokasi pertemuannya itu, ternyata sudah tidak ada di tempat. Ini dari tim opsional Ditreskrimsus Polda Gorontalo, khususnya Subdit Tipiter, sekarang sedang mengejar pelaku-pelaku yang memang terafiliasi dengan kegiatan serupa ya. Jadi kita akan melakukan pengembangan sampai dengan ke pemodal maupun investor ya. Oke. Cukup jelas? Cukup ya.